Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-7 mata kuliah Sosiologi Terapan. Nama saya Yohanes Firsa Superman, kelas Sosiologi B semester 7, dosen Bali Dr. Anus Aris Lambe. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-7 mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Baik, kita langsung saja. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi, di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagian internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan atau virtual dan tambahan. Identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di sebuah counter sebagai menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual dan ganda ini di belakangan mereka memberi makna kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya. Yang berikutnya kita beralih ke identitas di dunia yang berubah. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis, serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga dalam kehidupan masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah, apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas? Sebagai pengantar ke dalam topik, bagian ini akan membahas pertanyaan tentang satu atau banyak identitas terlebih dahulu, berkaitan istilah umum, dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Yang berikut kita masih membahas tentang satu identitas atau banyak. Penyatuan identitas versus diferensiasi identitas memiliki satu identitas tunggal atau berkelanjutan yang telah lama dipandang sebagai tanda integritas karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dengan lebih baik dan menangani identitas terkait berada di ambang penyatuan identitas oleh identitas. Yang berikutnya kita beralih ke identitas di berbagai area masyarakat informasi konflik. Dunia yang berubah secara fisik dan klasik, identitas organisasi, seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan bisnis, dan perusahaan, serta hubungan di antara mereka. Ini karena baru dan perkembangan politik yang sedang berlangsung, seperti integrasi Uni Eropa, dan karena tren ekonomi baru yang sedang berlangsung, seperti persaingan global sumber, dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Semua tren ini memiliki sebuah pengaruh kuat terhadap identitas masing-masing, seperti yang dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, peran FIDIS atau Future of Identity
of the Information Society adalah upaya multidisiplinary dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian pemerintah dan industri. Penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu identitas, digabungkan untuk menghasilkan analisis heritage yang beralasan. Dan identitas virtual mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas atau pergerakan, interoperabilitas, pembuatan profil, forensik, dan kejahatan terkait identitas. Ini diatur sebagai Network of Excellence atau NOE dalam program kerangka ke-6 dari Uni Eropa, didanai di bawah kontrak 507.512. Batasan antara skenario dan konsep identitas serta pengelolaan identitas dan lain-lain. Identitas dan teknologi canggih. Beralih ke teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan identitas. Bab 4 menganalisis identitas teknologi tinggi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan manusia, baik itu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dari segi aspek sosial, teknologi ada begitu banyak membawa dampak, baik itu dampak buruk dan dampak baik. Dari sisi ekonomi, hadirnya teknologi menghadirkan ide-ide baru untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari segi budaya, hadirnya teknologi membuat budaya kita bisa dikenal oleh orang-orang di luar kita. Akan tetapi, dengan hadirnya teknologi ini juga membawa dampak buruk bagi kebudayaan kita, seperti hilangnya privat atau keaslian dari budaya tersebut. Dari segi politik, hadirnya teknologi membuat mode-mode atau perkembangan sistem pemerintahan baru yang dapat kita adopsi untuk kepentingan bersama. Kita dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak perubahan tersebut. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui obligasi daripada pilihan, untuk berfungsi dalam masyarakat sehari-hari. Dan dengan era baru, kenyamanan yang harus telah datang menghadirkan risiko dan tantangan baru bagi kita semua. Yang berikutnya adalah identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditetapkan dalam domain praktik pembuat profil otomatis menjadi focal point. Teknologi profil memungkinkan pembangunan dan penerapan profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget, anti pencucian uang, keadilan aktuarial, dan lain-lain. Profiling juga merupakan syarat mutlak untuk realisasi visi ambient intelligence. Meskipun pembuatan profil otomatis tampaknya menyediakan satu-satunya jawaban yang layak untuk peningkatan informasi yang berlebihan, dan meskipun itu tampaknya menjadi alat yang menjanjikan untuk pemilihan informasi yang relevan dan berguna. Sifatnya yang tidak terlihat dan karakter yang menyebar dapat mempengaruhi prinsip inti demokrasi dan supremasi hukum, terutama privasi dan non-diskriminasi.
Baik, terima kasih. Saya kira itu saja materi-materi berkaitan dengan masa depan identitas dalam masyarakat informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada materi-materi yang kurang, diharapkan untuk kita semua untuk mencari informasi tambahan, baik itu melalui internet, buku, ataupun bertanya kepada dosen. Saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih.